Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai sudah kita berdoa. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Inggih, Pika, Lia, Baby, oke hadir. Rapa, Isabel, apa? Hadir Isabel ya. Cinta, Gusnan, hadir. Akbar, oke. Risma, Dika, hadir. Meli, Aura, Dinda, Olip, Aini, Ayu, Epika, Mahelda, Arpan, Hadir. Danang, Fitri binti, Isyari, Superni, Komang Suwanti, Yeliana. Alhamdulillah, berarti hadir semua hari ini ya. Sekarang sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air kita yang luar biasa kaya, luar biasa banyak penduduknya ini. Silakan Jessica untuk dipimpin dulu ke depan. Menjadi tanggungan terhadap Pemuda-pemudi Indonesia, ayo sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggungan terhadap bangsa, menjadi tanggungan terhadap bangsa. Tak berusaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, tinggallah Tuhan, hai putra negeri, tinggallah Tuhan, hai putra negeri.
Indonesia dengan payung sertifikat untuk negara masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Terima kasih. Lanjutkan, kita akan melaksanakan ice breaking. Setelah ini ya. Silakan Jessica maju lagi. Memimpin ice breaking. Biar kita lebih semangat ya. Adik-adik, kita jadi gurunya itu kalau saya bilang maju, mundur. Kalau mundur maju, kalau ke kanan berhenti, kalau ke kiri berarti kanan. Oke, mulai. Mundur. Maju. Maju, maju. Kanan. Kanan kiri. Maju mundur. Mundur mundur. Kanan kiri. Mundur mundur. Maju mundur. Udah sekian. Ya, silakan Jessica untuk duduk kembali. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah semangat untuk belajar setelah ini? Selanjutnya, kalian mungkin pernah melihat fenomena dalam kehidupan yang sering kita lihat di langit. Yang pertama adalah pelangi. Coba siapa yang tahu apa proses dari pelangi itu, terjadinya pelangi? Silakan Jessica. Pelangi terjadi saat matahari bertemu dengan air tengah. Ya, tepat sekali. Kita beri applause. Baik, jadi benar kata Jessica bahwa pelangi itu terbentuk karena adanya proses pembiasan akibat dari air hujan terhadap sinar matahari yang memunculkan banyak warna yang sering kita lihat. Warna-warnanya indah sekali. Ada warna apa saja? Merah, terus kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Itulah. Hari ini kita akan belajar tentang atmosfer. Atmosfer. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah dapat mengenal dan mengetahui lapisan udara atau lapisan atmosfer serta susunannya yang melapisi sekitar bumi, serta mengetahui gejala optik yang terjadi di atmosfer. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kemudian pengertian atmosfer itu sendiri adalah, coba Arjun silakan dibacakan.
Atmosfer adalah lapisan udara yang melintasi bumi dengan komposisi udara terbanyak pada nitrogen 75%, dengan oksigen 20%, argon dan komponen kecil lainnya. Oke, terima kasih Arjun atas jawabannya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Bapak mempunyai 2 video yang akan kalian tonton dan amati. Silakan diamati ya. Yang pertama yaitu tentang atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa untuk kita semuanya agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Saya hadis yang menjelaskan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan baginya yang hadis riwayat Muslim. Sebelumnya, kalian sudah pasti kalau di dalam kebaikan ini terdapat kekuatan benar-benar. Tapi kenapa kami kalian ini tetap berhenti dari berjuang-juang hingga akhir dan belajar kemungkinan yang baik. Selain itu, bisa memenuhi dengan lapisan yang bernama atmosfer. Lalu, apa sih atmosfer? Apa saja kandungannya? Dan mengapa atmosfer bisa berhubungan dengan udara? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari atmos yang berarti luas atau udara dari sepanjang alam yang sangat luas. Untuk yang paling berhubungan pada atmosfer yang pertama adalah nitrogen sebanyak 78,9%, oksigen sebanyak 60,90%, argon sebanyak 0,95%, dan karbon dioksida itu sebanyak 0,03%. Nah, ada beberapa sumber lain yang terdapat pada atmosfer seperti neon, helium, argon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon. Jadi yang kali pertama memiliki beberapa peranan mengenai seperti menghubungi dan menggunakan saluran hidrogen seperti neon atau omet, menggunakan radiasi sinar matahari yang berlebihan dan meningkatkan temperatur dari suhu ekstrim. Atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi. Lapisan ini letak berhubungan antara atmosfer dan hidrogen. Namun, dia dengan kesimpulan antara atmosfer dan angkasa luar. Nah, lapisan udara ini terdiri atas beberapa atmosfer dengan persentase volume dan kepadatan atau density yang berbeda. Untuk atmosfer ini memiliki beberapa sifat penting. Kita punya yang pertama yaitu keadaan ketinggian 60 meter di atas permukaan tanah sampai dengan 550 km di atas permukaan tanah. Nah, sifat yang kedua terdiri atas penjaga suhu dan pemakaian. Yang ketiga, tidak berwarna, tidak berwujud, tidak berbentuk, dan bisa merasakan gangguan. Yang keempat, dapat menyebabkan tekanan atau udara. Yang terakhir, terdapat perubahan dan musuh atau memiliki sifat yang dinamis, terdiri dari lapisan udara yang memiliki karakteristik dan manfaat yang masing-masing. Unsur penting yang terdapat dalam atmosfer salah satunya adalah uap air. Dan uap air atau H2O sangat penting dalam proses perubahan cuaca dan iklim uap. Uap air dapat berubah wujud menjadi padat
nih kebakaran dan juga smoke. Apa sih smoke? Jadi smoke adalah tindakan dari smoke and smoke atau kabut asap, yaitu kabut tebal yang sering dijumpai di udara. Selain smoke, itu juga ada atmosfer. Debu dapat menyerap penampungan dan kabut asap yang lain. Debu atmosferik dapat disatukan kabut menjadi elektronik. Kemudian, itu juga berisi partikel berbagai. Nah, debu atmosferik adalah pola yang terdapat di atmosfer. Lalu, apa sih manfaat dari atmosfer? Manfaat yang pertama adalah menyelidiki kemungkinan adanya hujan. Yang kedua, tapi sebab-sebab yang kedua, kondisi dan cara meningkatkan hubungan dan komunikasi lainnya. Kemudian, manusia yang jelas di lapisan udara di permukaan dengan memiliki kondisi atmosfer disebut dengan hasil meteorologi atau observatory meteorologi. Kemudian, yang terakhir disebut dengan penelitian atau perakiraan cuaca yang terpendek atau yang panjang. Nah, perakiraan cuaca berbagai bentuk di tempat lainnya, penerbangan, pelayanan, dan aplikasi. Itu tadi definisi dari atmosfer, sifat-sifat atmosfer, dan manfaat dari atmosfer. Semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan tentang atmosfer. Terus Bapak jelaskan sedikit bahwa di atmosfer itu terdapat 5 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu troposfer. Lapisan kedua, ada yang tahu? Stratosfer. Ketiga, mesosfer. Keempat, termosfer. 5, kelima lapisan inilah yang sering kita lihat di langit. Dengan jarak dari bumi yang diurutkan dari yang pertama troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Selanjutnya kita akan menonton video yang kedua tentang gejala optik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan pastinya melaksanakan untuk belajar pada hari ini. Ini adalah video ketiga mengenai atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas gas yang digunakan oleh bumi untuk melindungi diri dari udara panas dan radiasi sinar. Nah, radiasi matahari yang menunjukkan bumi dapat suatu waktu akan menimbulkan gejala optik yang dapat dilihat oleh manusia. Memang gejala optik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi waktu dan warna listrik yang terdapat di udara. Pada video ini kita akan membahas mengenai gejala optik yang ada di atmosfer. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan gejala optik? Jadi, gejala optik adalah gejala yang muncul karena kemampuan kamera manusia pada titik tertentu di atmosfer akan melihat adanya penampakan yang terlihat indah dan mendalam. Nah, gejala optik ini biasanya lebih banyak terjadi pada lapisan stratosfer, namun bisa juga terjadi pada lapisan yang berada di atasnya.
Ada beberapa gejala optik yang terdapat di atmosfer. Yang pertama adalah gejala pelangi, kedua adalah gejala skala, kemudian kelima adalah Tuhan. Mari kita sama-sama melihat gejala optik satu. Gejala optik yang pertama yang akan kita bahas adalah pelangi. Saya yakin sekali bahwa banyak kalian sudah tidak asing lagi dengan fenomena ini. Ya, pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga berubah menjadi berkas warna atau spektrum warna. Masih ingat kan warna apa saja yang muncul pada pelangi? Ya, warna itu terdiri atas merah, jingga, kuning, hijau, merah, biru, dan ungu. Kalau kita menjadi beige, kuning, putih. Gejala optik yang kedua dan selanjutnya adalah shadow. Shadow adalah jenis sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Nah, ketampanan api ini terjadi akibat proses pembiasaan sinar matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis awan tinggi seperti awan cirrus atau awan geotermus. Fenomena shadow pada umumnya terlihat dengan jelas ketika bulan bersinar setelah sore harinya sudah hujan. Gejala yang ketiga adalah sandiwara. Sandiwara adalah cahaya berwarna keputihan yang muncul ketika matahari terbit ke samudra. Gejala selanjutnya adalah fata morgana. Fata morgana adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Karenanya bisa membuat ilusi sesuatu yang tidak ada menjadi seakan-akan di dalam air dengan suhu yang tinggi atau panas. Gejala optik yang selanjutnya adalah aurora. Aurora adalah bintang cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan. Fenomena yang terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dengan medan magnet bumi. Aurora yang muncul di kutub utara bernama aurora borealis, sedangkan aurora yang muncul di kutub selatan bernama aurora australis. Ada beberapa tempat di bumi ini untuk menyaksikan aurora. Salah satunya di Alaska, Kanada, Finlandia, Norwegia, dan Islandia. Gejala optik selanjutnya adalah kilat. Kilat adalah cahaya yang berada dengan cepat kilat. Kilat terjadi akibat lonjakan listrik di antara dua awan atau antara awan dan bumi yang berkekuatan listrik berlawanan. Nah, gejala ini biasanya muncul pada saat musim hujan. Nah, inilah tadi gejala optik yang muncul di atmosfer. Demikian pembelajaran saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kalian sudah menyaksikan dua video tentang atmosfer. Yang pertama atmosfer, yang kedua apa tadi? Gejala optik. Jadi gejala optik itu segala gejala yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Seperti apa tadi yang pertama? Pelangi, terus halo, sandikala, terus fata morgana. Ya, itulah yang terjadi pada lapisan atmosfer atau di langit. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan kertas ini. Silahkan kalian isi. Kemudian ditempelkan di papan tulis sebelah sini. Apa yang kalian peroleh atau informasi yang kalian dapatkan dari dua video tadi.
Sini tulis. Ini untuk nempel. Satu ini. Di sini nempel ini. Yang kebalik. Isi satu-satu. Kasih kuning ini. Bagi. Sama. Bagi. Tulis. Nah. Nulisnya gini. Posisi ini. Jangan terbalik ini. Untuk nempel. Sudah, silahkan ditulis dulu apa yang kalian peroleh dari video yang ditayangkan tadi. Silakan ditulis. Kurang. Cukup. Ini tulis. Kurang kertas. Masuk ke warna pink. Satu majukan ke tengah. Itu kan lepas. Nah, kasihkan. Nggak bisa ikut. Cukup, ini cukup. Apapun ini informasi yang kalian peroleh, boleh dituliskan satu-satu. Iya, nanti kan ditempel, dirapikan di baris. Oh ya, pada kertas yang Bapak bagikan itu ditulis nama kalian ya, nama panggilan. Tanda tangan nama. Tulis apa yang diboleh. Atau boleh juga pengertian apa. Ayo ditulis apa yang kalian peroleh, ditulis. Tidak ada yang diperoleh dari video tadi. Atau ini misalkan tadi menjelaskan bahwa lapisan itu bisa rusak karena kendaraan motor, lapisan ozon yang ada di tulis salah satu. Tenang tulis.
Ada kesulitan? Sudah selesai? Ada yang belum? Untuk yang belum, silakan diselesaikan dulu. Tidak usah bingung, tidak ada salah benar. Yang penting kalian tulis apa yang kalian peroleh dari 2 video tadi. Apapun. Atau kalian melihat pabrik, tulis. Kalau dirasa yang didapatkan atau informasi yang didapatkan dari 2 video tadi lebih banyak, boleh 2 kertas atau 3 kertas nanti ditempel boleh. Boleh kalau mau tulis 2 atau 3 boleh. Sepertinya tayangan video tadi cukup panjang. Panjang kan? Nah, Helda, 1, 2. Mau tambah lagi kertas? Boleh. Gimana? Sudah? Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak, Pak. Alhamdulillah. Sudah semua? Sudah ya? Nah, sekarang silahkan ditempel di sini, di sebelah sini. Dibariskan dengan rapi, nanti akan Bapak baca perwakilan 2 atau 3 orang. Silakan. Ayo, maju. Silakan. Ayo, Melda. Langsung. Diurutkan dari atas, kemudian boleh juga ke bawah atau ke samping. Ayo yang lainnya juga mengikuti yang sudah. Silakan.
Namanya jangan lupa ditulis ya. Nama panggilan. Susun yang rapi. Ya. Silakan, jangan ada yang tidak menempel di depan ya. Nanti Bapak lihat satu-satu. Kalian. Nah, ya. Silakan Akbar. Tempel. Sudah semua? Sudah. Bapak akan coba bacakan hasil dari siapa ya? Siapa ini? Risma Rahmadani. Dapat mengerti semua lapisan atmosfer, dapat mengetahui terjadinya pelangi dan prosesnya, dan juga tahu tentang gejala optik. Mantap sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya Bapak akan pilih Yuliani. Yuliani mendapatkan informasi tentang tempat-tempat yang dapat melihat fenomena atmosfer. Salah satunya di Kanada, kemudian di Australia dan Amerika Serikat. Mantap sekali. Tepuk tangan lagi, Nak. Baik, sudah setelah kita menonton video, Bapak akan memberikan kalian tugas per kelompok berupa LKPD untuk kalian kerjakan. Tidak usah terburu-buru, Bapak kasih waktu sampai 30 menit. Setelah itu, kelompok yang sudah Bapak bentuk ini, maju satu-satu, satu kelompok cukup satu pertanyaan saja, baru dijawab, seperti itu. Semua kelompok maju ya, tapi lihat situasi kondisi nanti ketika waktunya sudah habis, kita menyesuaikan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak. Bapak bagikan. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. 4. Ini kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Ya. Ini Bapak berikan bukunya untuk kalian buka untuk mencari jawab.
Nah, sekarang untuk menjawabnya, kalian boleh menggunakan buku cetak yang sudah Bapak berikan atau boleh mencari dari internet. Ya, silahkan. Bapak kasih waktu sampai 30 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Ya. Kalau nggak muat? Ya, boleh. Boleh. Bapak harapkan semua anggota kelompok itu mengerjakan dan aktif dalam melaksanakan diskusi ini. Karena Bapak akan memberikan penilaian pada individu dan juga akan memberikan nilai kelompok. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Yang nomor 1, 2 itu jawabnya gimana, Pak? Jelaskan pengertian atmosfer. Ini dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Di belakang. Iya, boleh. Kalau Nah, ini di sini kan? iya. Ya. Oh ya, kalau tidak bisa di depan mengisinya, kalau jawabannya itu lebih bisa ke belakangnya ya. Isikan. Gimana? Ada kesulitan? Apa? Apa? Kejadian Pak. Peristiwa ya, kejadian. Kejadian. Jadi kejadian itu di mana gitu. Iya. Nah, tujuannya kan biar kalian bisa mengerti. Ya? Apa? Apa? Bisa. Ya, nanti kan ada Bapak. Masih lama waktunya 30 menit lagi. Ya? Kok belum diisi dulu ya? Ya. Kuotanya ada. Gimana? Ada kesulitan? Bisa. Mana? Sudah. Mana Jun? Ini Pak. Bisa. Bisa. Boleh nanti diisi di belakang kalau tidak mau diisi. Berarti nomor 1 itu di belakang, Pak. Enggak apa-apa. Presentasinya jelasin. Jelasin. Kayak presentasi yang biasa dilakukan yang kemarin. Ya, tapi waktunya masih panjang. Ya. 30 menit. Nanti presentasinya tapi masih lama waktunya.
dipilih siapa yang moderatornya, kemudian untuk membacakan, menjawab ya. Nanti kalau memang ada kesulitan, mungkin bisa kita diskusikan. Namanya juga diskusi ya, bisa Bapak atau jawabnya. Oke, maju. Nah, ini lapisan yang pertama. Lapisan pertama, troposfer, jaraknya itu 0 sampai 12 km. Jadi, silakan disesuaikan dengan apa yang ada di LKPD pertanyaannya. Nah, ya. Presentasi ke depan. Nanti pas presentasi ke depan, kalian ada moderator, kemudian ada yang menjelaskan. Kalaupun nanti kalian belum paham dengan pertanyaan, nanti kan dipecahkan secara bersama-sama. Bapak juga fasilitator. Ya, ya silakan Arjun. Gimana? Ini Pak, Hmm, untuk ketinggian keras apa dulu? atmosfer. Hmm. Ketinggian atmosfer. Iya, Pada lapisan apa, Jun? ada stratosfer. Untuk stratosfer itu lapisannya itu dengan ketinggian 12 sampai dengan 22 km. 20 km ya. Ada lagi? Hah? Sudah. Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mantap. Ada kesulitan? Udah. Enggak, Nang. Ada kesulitan, Nang. Tentukan siapa yang moderator nanti ya. Nanti ditentukan siapa yang moderatornya, kemudian siapa yang bertanya dan menjawab. Apa kira-kira? Coba, ya memang benar mungkin. Tapi terkait dengan gejala optik apa tadi? Oh, gejala optik. Coba dilihat dengan seksama. Apa yang dapat di situ? Tadi kan ada berapa tadi? Gejala optik tadi? Ada pelangi, ada halu, ada terus sandiakala, terus aurora. Kira-kira apa itu? Fatamor. Jadi pembiasan cahaya ini terlihat seperti air, padahal ini bukan air karena panas menyerap udara. Gimana? Sudah selesai? Belum. Apalagi yang belum? Banyak. Nanti ditentukan ya siapa yang jadi moderator seperti itu.
Kalian harus kerjasama. Apa, ayo? Tadi ada berapa coba? Yang di video tadi ada berapa? Ada berapa? Coba semua tadi. Pertama ada pelangi, kedua ada halo. Terus ada apa lagi tadi? Patamor, dana. Terus ada sandi, kala. Terus yang terakhir ada au, rora. Kira-kira apa? Coba. Silakan dicari. Bisa lewat ini buku. Kalau ada di sini cari. Coba cari di sini. Apa? Yang berarti uang atau udara. Dan SP yang berarti lapisan. Oke. Atmosfer adalah lapisan udara. Adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi lapisan udara. Sudah. Beneran Einstein. Oh ya. Ini kerjasama ya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan? Ya. Alhamdulillah. Gimana sini? Ada kesulitan? Belum.
Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang waktunya presentasi. Bapak tunjuk kelompoknya. Untuk yang pertama itu dari kelompok 2 dulu. Silakan. Yang lain silakan bertanya, ya. Satu pertanyaan saja. Duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Saya Nurhaliat Tamara, sebelah Saya Arjun Sundawa sebagai penjelas materi. Saya Jessica Larasati. Saya Wayandi Amelia. Saya Kadek Yuliani. Materi akan dijelaskan oleh Arjun Sundawa. Jadi pada lembar kerja peserta didik kami ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian atmosfer beserta gas-gas penyusun atmosfer. Jadi jawabannya adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer disusun oleh nitrogen,
78,8%, oksigen 20,95%, argon 0,95%, karbon dioksida 0,034%, dan unsur-unsur lainnya seperti neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Di soal kedua ada tabel. Yang di tabel pertama adalah ada lapisan stratosfer dengan ketinggian 18 sampai 60 km. Fungsinya melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang berlebihan. Di tabel kedua ada gambar peristiwa halo. Proses terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis-jenis awan-awan tinggi, seperti awan sirus atau awan sirocumulus. Itu saja yang saya jelaskan untuk materi ini. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Silakan, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Mau ingin tanya? Silakan angkat tangan, siapa yang ingin tanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gas yang disusun oleh atmosfer. Jadi ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan unsur-unsur lainnya. Seperti tadi ada neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Ada lagi dari kelompok lain? Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok mana yang bersedia? Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok 3 sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan kami pertama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syekh Rahman. Materi yang kali ini materi yang akan disampaikan oleh Dharma Cinta.
materi dari hasil diskusi kami harus membuka tanya jawab. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ada yang tanya. Silakan, ada yang ingin tanya kelompok yang lainnya, silakan. Ya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apa fungsi dari interpretasi? Baik, jawabannya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Taala. Dan hari ini ngobrol masih kita mengobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Mas Salim. Silakan satu kelompok lagi. Siapa yang ingin? Ya, kelompok Yeliana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai atmosfer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahelda Ageng Prasetyo. Saya Yeliana. Saya Angguntiara Putri. Saya Fitri binti Fatona. Dan untuk materinya akan dibacakan oleh Yeliana. Silakan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian atmosfer beserta gas-gas penyusun atmosfer. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan spira yang berarti lapisan. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Gas-gas penyusun atmosfer. Oksigen sebanyak 78,8%, oksigen sebanyak 20,95%, argon sebanyak 0,95%, karbon dioksida sebanyak 0,034%. Unsur-unsur lain seperti neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Berikutnya ada tabel lapisan troposfer. Ketinggian 0 hingga 8 km di kutub, sedangkan di khatulistiwa dari 0 hingga 18 km. Fungsinya menjadi tempat terjadinya cuaca dan iklim, melindungi sengatan radiasi yang dipancarkan oleh berbagai benda langit lain, digunakan sebagai tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Kemudian, peristiwa pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air hujan sehingga terurai menjadi bekas warna spektrum warna. Warna-warna pelangi terdiri atas merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan ditanyakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kelompok ini, ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa saja iklim yang terjadi di lapisan troposfer?
Fungsinya menjadi tempat terjadinya cuaca dan iklim, melindungi sengatan radiasi yang dipancarkan oleh berbagai benda langit lain, digunakan sebagai tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin itu saja presentasi kami kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita kasih tepuk tangan dulu. Sangat baik sekali. Jadi itulah penjelasan dari presentasi hasil diskusi kalian bahwa ada 5 lapisan atmosfer. Yang pertama adalah troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga Mesosfer, empat, yang kelima exosfer. kalau di troposfer apa yang terjadi di sana? Adanya unsur-unsur cuaca seperti hujan, kemudian ada kilat, petir, itu semua terjadi di lapisan yang pertama, troposfer. Ya. Sekarang untuk menambah semangat kita, marilah kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Berdiri. Bapak punya video. Fokus ke depan ya, biar kita tangan kita berenang dan juga hati siap berdoa. Putar diputar, tangan digoyang. Jari kiri digabung menjadi dua jembatan, dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi dua tiga jari kiri digabung menjadi dua kanan, empat jari kiri digabung menjadi dua kanan, lima jari kiri digabung menjadi 10. Siap ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, kita berenang, tujuh kaki, siap berdoa. Putar, kanan, satu jari kiri gabung menjadi dua jembatan, dua jari kanan, dua jari kiri gabung menjadi dua kamera cepat, jari kanan, dua jari kiri gabung menjadi dua jari kanan, dua jari kiri gabung menjadi 8, dua jari kanan, lima jari kiri digabung menjadi 10. Siap berdoa. Yeay. Masih ada satu lagi, kita tambah satu lagi biar lebih semangat lagi. Silakan berdiri lagi, kita lanjut.
Bagaimana? Sudah ada perasaan panas? Bagaimana perasaannya? Kembali semangat? Ya. Kalian tahu tujuan dari speaking itu apa? Supaya kita kembali fokus dan bersemangat untuk melaksanakan belajar. Jadi kita belajar hari ini tentang apa? Atmosfer dan gejala aktif. Untuk selanjutnya Bapak akan mencoba menyimpulkan bersama pembelajaran kita hari ini bahwa pada langit yang disebut langit itu ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu terdiri dari 5 yang pertama yaitu troposfer, yang kedua stratosfer, mesosfer, exosfer. Kemudian troposfer itu yang paling dekat dengan bumi dengan jarak 0 sampai 12 km dari permukaan laut. Yang kedua stratosfer, jaraknya itu 12 sampai 50 km, bayangkan 20 sampai 50 km itu jauhnya seperti apa. Kemudian yang ketiga mesosfer, yaitu 50 sampai 80, kemudian lapisan termosfer 80 sampai 400, kemudian 400 sampai 1000 di lapisan mesosfer. Ini lapisan yang terakhir yang paling tinggi. Di sini gravitasi sudah tidak terlihat lagi. Kalau di lapisan troposfer, lapisan ini berfungsi atau hal-hal yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Seperti kita pernah melihat kilat, pelangi, pernah, aurora, pernah, fata morgana, pernah. Kalian tahu fata morgana itu seperti apa? Belum tahu. Belum. Fata morgana itu ketika kalian menuju di suatu jalan yang aspal seperti itu. Kemudian kalian lihat dari kejauhan seperti ada air. Itulah fata morgana. Sesuatu yang sebenarnya ketika kita datangi itu tidak ada apa-apa karena proses terjadinya pembiasan dari sinar matahari ke ruang udara. Kemudian pada stratosfer. Stratosfer ini lapisan kedua setelah lapisan troposfer. Pada lapisan stratosfer ada yang namanya lapisan apa? Lapisan ozon. Ada sekali. Pada lapisan ozon ini yang harus kalian perhatikan sebagai anak muda sekarang. Mengapa? Pada lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi kulit manusia dari sinar ultraviolet yang diakibatkan oleh sinar matahari. Ketika lapisan ozon ini menipis, maka bumi akan semakin panas. Karena fungsi lapisan ozon itu untuk menyerap sinar matahari tidak langsung ke bumi. Apa penyebab lapisan ozon itu menipis? Apa? Ingin tahu? Karena adanya efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca. Salah satunya apa? Penyebabnya rumah kaca itu? Ya, sepertinya sudah tahu semua. Sekarang Bapak akan membagikan refleksi. Silakan kalian isi pada refleksi pembelajaran.
Silakan diisi. Bapak kasih 1 menit. Sudah selesai? Ada lagi. Bapak B. Sudah selesai semua. Silakan. Bapak akan membacakan referensi dari teman kalian untuk Dharma Cita. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Sangat senang dan bahagia. Ingin terus dilanjutkan. Terus apakah hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran? Tidak ada. Berarti sangat menyenangkan ya. Terus bagaimana rencana untuk pembelajaran lebih lanjut? Ingin terus diteruskan. Baik, untuk kegiatan kita kali ini untuk mengambil barokah dari pembelajaran ini, baik, setelah kita belajar tentang atmosfer dan dialektik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan-lapisan benih. Kalau tadi lapisan udara, kita akan kepada lapisan bantuannya. Itu selanjutnya ya. Dan untuk mengambil barokah tadi, marilah kita sebelum itu kita membaca doa. Silakan dikondisikan dulu baca doanya. HP-nya disimpan dulu. Sudah siap? Baik, silakan. Harapan dipilih pimpin untuk membacakannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sampai bertemu selanjutnya ya. Selamat.